こいつは水属性の魔法の効果を高め、食らえフォールディザスター。 Seiichi adalah pria culun yang setiap hari dihina dan direndahkan oleh teman-teman sekelasnya. Namun, segalanya berubah ketika dewa memindahkan seluruh siswa ke dunia lain, tempat di mana kehidupan luar biasa Seiichi dimulai. Di dunia baru itu, ia menjadi pria terkuat dan membangun harem besar berisi gadis-gadis cantik. Yang paling unik adalah gorila merah muda dan keledai rakus yang rela berubah menjadi wanita cantik demi tetap di sisinya. Selanjutnya, semakin banyak gadis dari berbagai ras muncul di sekitar Seiichi. Kira-kira makhluk seperti apa lagi yang akan jatuh cinta padanya? Hai? いろいろおかしいだろう。いきなり全裸の美少女に求婚されるとか。Tokoh utama kita, Seiichi, adalah siswa laki-laki bertubuh gemuk dan tidak menarik yang setiap hari menjadi bahan ejekan teman-teman sekelasnya. Hidupnya penuh dengan penghinaan, sampai suatu hari, suara dewa bergema melalui pengeras suara sekolah, memerintahkan semua murid untuk membentuk kelompok. Dewa memberitahu bahwa mereka akan dipindahkan ke dunia lain, dan di sanalah kehidupan baru Seiichi akan dimulai. Ya, minna. Boku wa kimi tachi no sekai de iu kami to iu sonzai da. Dewa memberikan kemampuan khusus kepada setiap siswa, mengenali satu sama lain, dan menyimpan berbagai item ajaib. Satu persatu mereka menghilang, terbawa ke dunia baru. Namun, Seiichi tertinggal sendirian. Melihat hal itu, Dewa merasa iba dan memberinya kemampuan unik, kekuatan untuk memahami seluruh pengetahuan dunia lain. Sekejap kemudian, Seiichi terlempar ke dalam sebuah hutan asing. Ia berjalan berjam-jam tanpa menemukan jalan keluar, sampai akhirnya tubuhnya begitu lemah karena lapar. Di saat putus asa, ia melihat sebuah buah jatuh di tanah. Berdasarkan kemampuan barunya, ia tahu bahwa itu adalah buah evolusi. Skill, kante. Shinka no ni? Tanpa pikir panjang, ia memakannya meski tak tahu apakah beracun atau tidak. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Beberapa waktu kemudian, Seiichi menemukan sekelompok gorila raksasa dengan level hingga 120 yang sedang menjaga 9 buah evolusi lain dan berbagai ramuan ajaib. Karena levelnya hanya 1, ia tak bisa melawan. Maka diam-diam ia mencuri buah dan ramuan itu ketika para gorila lengah. Namun, salah satu gorila menyadarinya dan langsung mengejar. Seiichi lari sekuat tenaga, tapi gorila itu terlalu kuat. Saat ia nyaris mati, tiba-tiba gorila itu roboh, mati karena bau badan Seiichi sendiri. Dari jasad gorila itu, Seiichi mendapat beberapa senjata dan kemampuan baru untuk berpindah tempat. Ia bertahan hidup di hutan selama beberapa hari, sambil terus memakan buah evolusi lainnya. Tubuhnya mulai berubah, berat badannya berkurang, wajahnya membaik, dan kekuatannya meningkat drastis. Nandatta今の。Ore? Nani kore? Yaseteru. Nanjaこりゃ! 進化が完了しました。全ステータスに1000加算されます。 Sistem dunia itu memberitahu bahwa ia telah berevolusi dan proses itu akan terjadi 10 kali berkat buah-buah yang ia makan. Kini Seiichi mampu mengalahkan monster dengan level lebih dari 300 hanya dengan sekali serang, meski levelnya sendiri masih tetap di angka 1. Suatu hari, pemimpin para gorila muncul, seekor gorila berwarna merah muda yang memperkenalkan diri sebagai Saria. Ia datang untuk menuntut balas. Dengan satu pukulan saja, Saria bisa menjatuhkan Seiichi. Nantsu iryuku da! Tsuyoi yo Sasuke! Omae, mesu ka? Mesu gorila nano ka? Dalam keadaan terdesak, Seiichi mencoba menggunakan senjata terakhirnya, bau tubuhnya. Namun kali ini bukannya pingsan, Saria malah terpesona oleh bau itu. Minna, sayonara. Ia mengangkat Seiichi dan menyatakan cintanya, lalu memaksanya tinggal di guanya. Awalnya, Seiichi ingin kabur, tapi Saria ternyata lembut dan perhatian. Ia menyiapkan makanan, pakaian, dan bahkan menyelamatkan Seiichi saat bahaya mengintai.
Sedikit demi sedikit, pandangan Seiichi terhadap Saria berubah meski keinginannya untuk melarikan diri belum hilang. Suatu malam, ia akhirnya kabur dan masuk ke sebuah labirin misterius, tempat makhluk kuat bernama Skeleton Lord dengan level 1500 tinggal. Namun Saria mengejarnya dan tiba tepat saat Skeleton Lord menyerang. Ia melindungi Seiichi dengan tubuhnya sendiri. Nafas Saria perlahan melemah, dan di saat itulah Seiichi sadar bahwa ia benar-benar mencintainya. Dipenuhi amarah dan duka, ia bersumpah membalas dendam. Dengan kekuatan penuhnya, ia menembus pertahanan Skeleton Lord dan membunuhnya dalam satu serangan. Ketika Seiichi mencium Saria yang sekarat, tubuh Saria bersinar terang. Ia berevolusi untuk terakhir kalinya, berubah menjadi gadis cantik yang menawan, dengan luka yang sepenuhnya sembuh. Bersamaan dengan itu, Seiichi juga mencapai evolusi terakhirnya, dan menjadi pria tampan dengan kekuatan luar biasa. Mereka berdua berjanji untuk selalu bersama. Tiba-tiba, sesosok makhluk misterius muncul, Tuan Domba, pengelola labirin. Ia memberi mereka pakaian baru dan sekantong buah evolusi sebagai hadiah karena berhasil mengalahkan Skeleton Lord, lalu memindahkan mereka keluar dari labirin. Namun bukan kembali ke hutan, mereka justru tiba di tempat asing. Kini Seiichi begitu kuat hingga kekuatannya sendiri menakutkan. Ia mencari cara untuk menyembunyikannya dan menemukan jubah ajaib dari hadiah Tuan Domba yang bisa menutupi kekuatannya. Sudah lama ia tidak bertemu manusia, jadi ia memutuskan untuk pergi bersama Saria mencari permukiman manusia. Mereka akhirnya tiba di sebuah kota dan bertemu penjaga gerbang yang menjelaskan bahwa hanya orang dengan identitas resmi yang boleh tinggal lama. Cara tercepat untuk mendapatkannya adalah dengan mendaftar sebagai petualang. Maka Seiichi dan Saria pergi ke Guild Petualang, tempat para petualang aneh berkumpul. Untuk mendaftar mereka harus melewati ujian yang dipimpin oleh Artoria, penguji terkenal yang dingin dan keras. Namun di balik sikapnya, Artoria sebenarnya menjauh dari orang lain karena siapapun yang dekat dengannya selalu tertimpa bahaya. Ia memberikan serangkaian tugas sulit kepada Seiichi dan Saria, termasuk menjelajahi reran dewa kuno. Seiichi mencoba menggunakan sihir untuk menghancurkan reran dewa, namun malah menyebabkan bebatuan runtuh dan menimbunnya hidup-hidup. Khawatir akan keselamatannya, Artoria panik dan menggali puing-puing dengan tangan kosong, merasa bersalah karena nasib buruknya telah membahayakan Seiichi. Untungnya, kekuatan luar biasa Seiichi membuatnya selamat tanpa luka sedikit pun. Namun Artoria tetap memarahi Seiichi karena dianggap ceroboh. Saat melihat mata Artoria yang berlinang air mata, Seiichi akhirnya menyadari sisi lembut dan penyayang di balik sikap keras wanita itu. Beberapa hari kemudian, Artoria membawa Seiichi dan Saria ke alam liar untuk menjalankan misi. Saat bekerja sendirian, Seiichi bertemu sekelompok iblis. Karena perang antara manusia dan iblis telah berlangsung selama bertahun-tahun, mereka langsung menganggap Seiichi sebagai musuh. Salah satu iblis raksasa mengayunkan tongkat kayu ke arahnya, tapi Seiichi menghancurkannya dengan mudah, membuat para iblis ketakutan dan melarikan diri. Ternyata para iblis itu datang ke wilayah manusia untuk memasang jebakan dan menculik para petualang, lalu membawa mereka ke istana Dewa Naga Hitam demi melemahkan kekuatan manusia. Namun sebelum rencana mereka sempurna, mereka keburu bertemu Seiichi. Tak lama setelah itu, Artoria terjebak dalam salah satu perangkap. Seiichi dan Saria bergegas menyelamatkannya, tetapi ketiganya justru terteleportasi ke dalam sebuah labirin raksasa di dekat istana Dewa Naga Hitam. Untuk mencegah mereka tercerai-berai, Artoria memberikan batu sihir pada Seiichi agar bisa mengenali rekan satu timnya. Namun secara tak sengaja, ia mengaktifkan mekanisme labirin. Dinding batu pun muncul dan memisahkannya dari Seiichi dan Saria. Mereka berdua terus menjelajahi labirin untuk mencari jalan keluar. Di tengah perjalanan, Seiichi dan Saria menemukan sebuah ruangan misterius dan berhadapan dengan peti harta hidup yang menyerang mereka. Berkat sihirnya, Seiichi berhasil mengalahkannya dan menemukan cincin aneh yang memiliki kekuatan untuk mengubah kesialan menjadi keberuntungan bagi pemakainya. Sebelum sempat memahami kekuatan cincin itu, batu sihir di tangan Seiichi bersinar, tanda bahwa Artoria berada di balik dinding. Menyadari dinding itu rapuh, Seiichi memutuskan menerobosnya. Sementara itu, Artoria yang tersesat tanpa sengaja memasuki ruangan Dewa Naga Hitam dan dijadikan santapan. Ia berjuang sekuat tenaga, namun tetap dikalahkan.
Saat bola api besar hendak menghancurkannya, Seiichi muncul tepat waktu, menembus dinding dan menahan api dengan tubuhnya sendiri. Ia segera memberi ramuan penyembuh pada Artoria dan maju menghadapi Dewa Naga Hitam. Makhluk itu memiliki level hingga 5000, menguasai sihir dan kekuatan fisik luar biasa. Sekali kibasan ekornya saja mampu melempar Seiichi ke dinding. Saat Dewa Naga Hitam bersiap meluncurkan bola api raksasa, Seiichi memanggil air terjun sihir untuk memadamkannya. Ia menghindar dengan cepat, menunggu celah, lalu menyerang balik dengan kekuatan penuh hingga mengalahkan sang naga. Pertarungan itu membuat kekuatan Seiichi meningkat pesat, bahkan memberinya kemampuan teleportasi. Ia segera membawa Artoria dan Saria keluar dari tempat itu. Namun Artoria masih merasa bersalah karena menganggap kutukannya menjadi penyebab semua kekacauan. Ia mengaku bahwa sejak lahir dirinya dikutuk, siapapun yang mendekatinya akan tertimpa bahaya. Seiichi dan Saria menegaskan bahwa mereka tak peduli dengan hal itu. Mereka sudah menganggap Artoria sebagai teman penting. Mendengar itu, Artoria menitikkan air mata dan berlari pergi agar tak terlihat sedang menangis. Seiichi mengejarnya dan menemukannya di rerun dewa yang dulu ia hancurkan. Ia memeluk Artoria dengan lembut dan berjanji akan selalu berada di sisinya. Artoria tersipu, lalu Seiichi teringat cincin ajaib yang dapat menghapus kesialan. Ia menyematkan cincin itu di jari manis Artoria, berjanji akan membuatnya bahagia. Artoria terkejut dan berlari menjauh sambil merah padam. Baru kemudian Seiichi sadar bahwa tindakannya mirip lamaran pernikahan. Ajaibnya, sejak saat itu kutukan Artoria pun menghilang. Namun karena salah paham, Artoria mulai menjaga jarak darinya. Ketika Seiichi hendak menjelaskan, Artoria tiba-tiba muncul dan mengejutkannya dengan sebuah ciuman. Dengan berani ia berkata bahwa ia akan terus mengejar Seiichi, entah ia dibalas atau tidak. Sebenarnya Seiichi juga menyukai Artoria, namun ia ragu karena tak ingin menyakiti Saria. Sebelum ia sempat menjawab, Saria datang. Ia justru tersenyum dan mengatakan bahwa pria kuat memang pantas disukai banyak wanita, dan ia tak ingin menghalanginya. Mendengar itu, Seiichi tak lagi menahan diri dan mencium Artoria penuh kasih. Sejak saat itu, Artoria menjadi kekasih Seiichi, sama seperti Saria. Beberapa waktu kemudian, Seiichi dan Saria lulus ujian dan resmi menjadi petualang. Ketua Guild Petualang menyarankan agar Seiichi memiliki tunggangan untuk membawa perlengkapan. Ia pun pergi ke peternakan dan menemukan seekor keledai bernama Lulune, lebih kuat dari semua kuda di sana, namun sangat pemarah. Berkat kemampuan khususnya, Seiichi bisa memahami ucapan Lulun dan tahu bahwa ia hanya tunduk pada yang lebih kuat. Dengan cekatan, Seiichi menahan kedua kaki Lulun yang hendak menendangnya, membuat sang keledai menyerah dan mengikutinya dengan patuh. Tak lama, Seiichi mendengar kabar tentang lomba pacuan kuda dengan hadiah berupa makanan favorit Lulune. Karena Lulune memohon, Seiichi mengikutinya, ditemani Saria dan Artoria yang menjadi pendukung. Namun saat lomba dimulai, Lulun tak bisa berlari karena belum sarapan. Panik, Seiichi memberinya buah evolusi dari tasnya. Seketika kekuatan Lulun meningkat pesat, ia melesat melewati semua lawan dan akhirnya memenangkan juara pertama dalam lomba itu. Hadiah bagi pemenang kali ini bukan makanan lezat, melainkan 1 hari penuh bersama Louise, sang pendekar wanita yang dikagumi seluruh pria di negeri itu. Namun, Lulun yang gagal mendapat hadiah itu pulang sambil menangis dan langsung memeluk Seiichi begitu tiba di rumah. Di saat itulah tubuhnya mulai memancarkan cahaya. Ketika sinar itu perlahan memudar, wujud Lulun berubah menjadi gadis cantik nan memesona. Tak lama kemudian, Saria dan Artoria kembali, tepat saat mereka melihat Lulun dalam pelukan Seiichi. Artoria yang salah paham langsung memukul Seiichi dengan marah. Meskipun Seiichi menjelaskan bahwa gadis seksi itu sebenarnya Lulun, Artoria sama sekali tidak percaya. Barulah ketika Saria berubah menjadi gorila untuk membela Seiichi, Artoria akhirnya menyadari keajaiban dari buah evolusi yang dimakan Lulune. Tiba-tiba beberapa prajurit datang dan menangkap Seiichi. Setelah ditanya, ternyata mereka diperintahkan untuk membawanya ke istana agar bertemu dengan Louise. Dikenal sebagai salah satu pejuang terkuat di bawah perintah Raja Ranze, Louise adalah pecinta pertarungan sejati. Begitu mendengar kabar tentang kekuatan Seiichi, ia langsung ingin menantangnya bertarung. Saat sedang berlatih pedang, Louise melihat kedatangan Seiichi dan dalam sekejap menumbangkan puluhan prajurit hanya dengan satu tebasan. Ia kemudian memberikan Seiichi pedang kayu dan menantangnya dalam duel persahabatan. Sebelum Seiichi sempat menolak, Louise sudah menyerang lebih dulu. Gaya pedangnya indah dan tajam, namun tetap tak sebanding dengan Seiichi yang telah mengalami 10 kali evolusi. Untuk pertama kalinya,
Louis merasakan pahitnya kekalahan. Ia berlutut hormat di hadapan Seiichi dan memohon agar dijadikan murid. Tak kuasa menolak ketulusannya, Seiichi akhirnya setuju. Namun belum lama berselang, seorang pelayan datang berlari dan melaporkan bahwa Raja Ranze diserang pembunuh bayaran. Louis segera bergerak bersama pasukannya untuk menangkap sang pembunuh. Seiichi yang jarang datang ke istana merasa tertarik dan memutuskan mengikuti mereka diam-diam. Menggunakan kemampuan baru yang ia pelajari dari pertarungan sebelumnya, ia mendeteksi keberadaan sang pembunuh, seorang gadis kucing bernama Oliga. Dengan gerakan cepat, Seiichi berhasil melumpuhkan Oliga dan menyerahkannya pada Louis. Louis yang khawatir menjelaskan bahwa senjata Oliga dikutuk dan akibat serangan itu, Raja Ranze kini terbaring dalam tidur abadi. Tak ada satupun orang di istana yang tahu cara mematahkan kutukan tersebut. Di saat semua orang putus asa, Seiichi teringat sesuatu. Ia pernah membaca di perpustakaan bahwa dirinya diberi kemampuan khusus oleh dewa. Kemampuan untuk mempelajari apapun hanya dengan membaca buku sihir, bahkan menciptakan sihir baru. Dengan kemampuan itu, Seiichi mencoba menciptakan mantra penyembuh untuk Raja Ranze. Louis membawanya ke kamar sang raja. Setelah beberapa saat, tubuh Ranze bergetar dan matanya perlahan terbuka. Ia tersadar kutukan itu berhasil dihapus. Sebagai tanda terima kasih, Ranze memberi izin pada Seiichi untuk keluar masuk istana sesuka hati, bahkan mengajaknya mandi di pemandian kerajaan. Saat itu, Ranze bercerita tentang impiannya menciptakan dunia di mana manusia dan iblis bisa hidup berdampingan tanpa saling membunuh. Namun impian itu terancam gagal. Dulu, Raja Iblis telah disegel oleh manusia dan kini putrinya memimpin kaum iblis. Ranze berusaha menjalin perdamaian dengannya, tetapi banyak bawahan mantan Raja Iblis yang menolak dan Kaiser Empire, kerajaan manusia lain, juga tidak tertarik dengan perdamaian. Mendengar tekad Ranze, Seiichi tergerak untuk membantu menjaga kedamaian itu. Sementara itu, teman-teman Seiichi yang tidak tahu keberadaannya terus mencari dengan gigih. Lewat berbagai informasi, mereka akhirnya menemukan Seiichi berada di istana dan mengetahui semua yang terjadi. Setelah keluar dari pemandian, Seiichi bertemu kembali dengan Saria, Artoria, dan Lulune. Louis yang bersiap menginterogasi Oliga mengizinkan Seiichi ikut. Di dalam sel, mereka menemukan cincin aneh di leher Oliga, sebuah cincin sihir yang memaksa pemakainya melakukan perintah tertentu. Artinya, Oliga hanyalah pion yang dikendalikan. Tanpa kesulitan, Seiichi menciptakan sihir baru untuk menghancurkan cincin itu. Begitu bebas, Oliga menangis dan mengaku bahwa Raja Kaiser Empire lah yang memerintahkannya membunuh Ranze. Ia dan rakyatnya telah lama disiksa dan dikontrol oleh cincin sihir itu. Tersentuh oleh penderitaannya, Seiichi berjanji akan melindunginya seperti adiknya sendiri. Louis tidak menentang keputusan itu karena ia tahu Ranze tidak akan pernah memperlakukan budak terkutuk dengan kejam. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Para pengikut lama, Raja Iblis mulai melancarkan serangan besar ke kerajaan Ranze. Louis segera menerima kabar bahwa ribuan monster menyerang perbatasan. Ia berpamitan pada Seiichi dan langsung menuju medan perang. Pertempuran itu luar biasa dahsyat dan Louis tahu perang ini akan berlangsung lama. Sesaat setelah kepergian Louis, seorang penyihir agung bernama Barnabus datang ke istana. Ia melaporkan bahwa Kaiser Empire kini menampung banyak pahlawan dari dunia lain di akademi sihir miliknya. Para pahlawan itu membuat kekacauan di mana-mana. Mendengar hal ini, Seiichi mulai curiga bahwa pahlawan yang dimaksud adalah teman sekelasnya yang dulu ikut terlempar ke dunia ini. Dugaannya benar, para siswa itu kini berada di bawah kendali Kaiser Empire. Belum sempat mereka memikirkan langkah selanjutnya, seorang prajurit datang tergesa-gesa membawa kabar buruk. Ibu kota diserang oleh pasukan monster dalam jumlah besar. Setelah para prajurit kerajaan dikerahkan ke garis depan oleh Louis, Ranze hanya bisa memerintahkan para petualang dan Barnabus untuk berkumpul di ibu kota guna mempertahankan negeri. Seiichi pun membawa para rekannya ke medan perang. Untungnya, para petualang cukup kuat untuk menahan serangan para monster. Di saat yang sama, Saria juga turun ke medan perang. Ia mengembalikan bentuk lengannya ke wujud aslinya dan menghantam musuh dengan kekuatan luar biasa. Para gadis lain ikut bertarung dengan gaya mereka masing-masing. Namun jumlah monster begitu banyak hingga tampak mustahil untuk ditahan. Melihat situasi genting itu, Barnabus, penyihir pertama umat manusia, melantunkan mantra besar yang memanggil badai raksasa. Angin topan itu menyapu seluruh monster tanpa melukai sekutu. Semua orang pun merasa lega. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Sekelompok monster baru muncul dengan jumlah dan kekuatan yang jauh lebih besar. Kini giliran Seiichi bertindak. Ia melepaskan seluruh kekuatannya.
mengeluarkan sihir yang amat dahsyat. Pancaran cahaya destruktif jatuh dari langit, menghancurkan para monster dengan presisi sempurna. Dengan satu serangan, Seiichi menggagalkan seluruh rencana serangan iblis. Semua orang tertegun, terutama Barnabas, yang tak pernah menyangka akan menyaksikan sihir sekuat itu. Dengan penuh hormat, Barnabas memohon agar Seiichi mau bergabung dengan Akademi Sihir sebagai guru, dan memperbolehkan ia membawa para rekannya. Melihat para gadisnya tertarik dengan ide itu, Seiichi pun menyetujui undangan tersebut. Sementara itu, Louis berhasil mengusir monster di perbatasan dan kembali ke ibu kota. Meski hatinya ingin terus bersama Seiichi, ia harus tetap tinggal untuk melindungi kerajaan. Setelah berpamitan, Seiichi bersama para gadisnya berangkat menuju Akademi Sihir, sekolah sihir terbesar di dunia dan wilayah netral, tempat para pelajar dari berbagai negara berkumpul. Sesampainya di sana, Barnabas menyampaikan bahwa murid-murid dari dunia lain, termasuk teman sekelas Seiichi, kurang diterima di akademi. Ia berharap kehadiran Seiichi bisa membawa perubahan. Karena kekuatannya yang luar biasa, Seiichi tidak bisa menjadi murid, melainkan diangkat sebagai pengajar. Dalam kelompoknya, Saria dan Lulune menjadi murid, sementara Artoria dan Oliga bergabung sebagai guru. Barnabas menunjuk Seiichi sebagai kepala kelas F, kelas dengan reputasi terburuk di akademi. Mantan guru kelas itu, Beatrice, membawa Seiichi menemui murid-muridnya. Mereka dikenal bukan hanya karena nilai buruk, tapi juga kepribadian yang aneh. Saat mengetahui Seiichi adalah guru baru mereka dan tampak seumuran dengan mereka, para murid terkejut dan meragukan kemampuannya. Murid-murid kelas F pun memperkenalkan diri. Ada remaja pemberontak yang suka berkelahi, gadis jenius yang percaya diri, pria besar seperti beruang yang sulit berbicara, dan bahkan pangeran kedua dari Kekaisaran Kaiser. Mereka menolak mengakui Seiichi sebagai guru. Untuk membuktikan dirinya, Beatrice menyarankan duel antara Seiichi dan para murid. Pertarungan pertama dimulai dengan gadis jenius bersenjata dua belati. Serangannya cepat dan tajam, membuat Seiichi sedikit terdesak. Namun, ia segera membalas dengan sihir yang luar biasa dan mengalahkan gadis itu seketika. 3 murid lainnya kemudian menantang Seiichi bersama-sama. Meski mereka bertarung dengan kuat dan terkoordinasi, Seiichi dengan mudah menangkis serangan mereka dan membalas dengan kekuatan magis yang luar biasa, mengalahkan semuanya dalam sekejap. Dari pertempuran itu, Seiichi menyadari masalah sebenarnya. Para murid kelas F berada di bawah kutukan, yang membuat mereka tak bisa menggunakan sihir. Meski memiliki kemampuan bertarung hebat, mereka tetap dianggap yang terlemah di Akademi Sihir. Seiichi melihat rantai kutukan melilit tubuh mereka dan bertekad untuk memecahkannya. Keinginan kuat itu membangkitkan kemampuan baru dalam diri Seiichi, kekuatan untuk menghapus kutukan. Ia pun mematahkan rantai itu satu persatu. Seketika, para murid merasakan aliran mana besar dalam tubuh mereka. Gadis jenius langsung melontarkan sihir api, menciptakan nyala yang indah. Pria beruang memanggil batu dengan sihir tanah, sementara pangeran kedua Kaiser menampilkan kemampuan sihir airnya dengan memanggil air terjun kecil. Untuk pertama kalinya, para murid kelas F berhasil menggunakan sihir mereka. Kegembiraan meliputi ruangan. Sejak saat itu, mereka bertekad menjadikan kelas F sebagai kelas terkuat. Mereka pun mulai menghormati Seiichi sepenuh hati. Saat waktu makan siang tiba, seorang gadis bernama Karen mendekati Seiichi karena mengenali aromanya. Ternyata, sebelum Seiichi memakan buah evolusi, Karen sudah mencintainya. Saat kecil, Karen sering dihina oleh anak-anak lain, hingga Seiichi yang dulu gemuk datang menolongnya. Meski penampilannya sederhana, keberanian dan kebaikan hatinya membuat Karen jatuh hati. Namun, setelah itu Seiichi sendiri menjadi korban ejekan karena tubuhnya. Tak satu pun dari para gadis dalam haremnya tahu masa lalunya. Maka Seiichi memutuskan kembali ke bentuk aslinya, tubuh gemuknya dulu, karena ia tak ingin bersembunyi. Tapi para gadis itu tetap mencintainya, sebab yang mereka kagumi adalah jiwanya, bukan rupanya. Hal itu sungguh menyentuh hati Seiichi. Karen pun lega melihat banyak gadis baik mencintai Seiichi, namun ia berniat pergi agar tak membahayakannya. Saat itu, Seiichi melihat belenggu budak di pergelangan Karen dan menyadari bahwa ia serta teman-temannya telah dijadikan budak oleh Kekaisaran Kaiser. Amarah Seiichi pun memuncak. Ia menyalurkan mananya dan mengeluarkan raungan petir yang mengguncang dunia. Suara itu membuat para budak tersadar dan sekaligus menghancurkan belenggu mereka. Gaung ledakan itu terdengar di seluruh dunia, menandai betapa dahsyatnya kekuatan Seiichi, sang penguasa evolusi. Setelah kejadian itu, Barnabas memberitahu Seiichi bahwa kaisar dari Kekaisaran Kaiser berambisi menaklukkan seluruh dunia. Untuk mencapai tujuannya, ia membutuhkan banyak budak.
Karena itulah kerajaan Windblagon berencana bersekutu dengan kerajaan sihir demi melawan kekuatan Kaiser Empire. Namun, kekaisaran itu juga memiliki sekutu berbahaya, Ordo Iblis Agung, kelompok pemuja iblis besar yang membantu mereka dari bayang-bayang. Dua mata-mata dari Ordo tersebut bahkan telah menyusup ke Akademi Sihir. Tak lama lagi, akademi itu akan mengadakan turnamen besar antar kelas. Murid-murid kelas F sangat bersemangat. Ini kesempatan mereka menunjukkan kemampuan setelah lama diremehkan. Target utama mereka adalah kelas S, tempat berlatih pangeran tertua dari kekaisaran Kaiser yang terkenal angkuh. Untuk menghadapi itu, Seiichi melatih kelas F secara khusus. Mereka mencoba menyerangnya dengan sihir, tapi ia dengan mudah menangkis semua serangan. Sihir mereka masih lemah karena baru saja belajar menggunakannya. Saat latihan berlangsung, kelas S datang dan pangeran tertua mengejek kelas F dengan sombong, menyebut mereka sampah yang seharusnya malu. Namun, pangeran kedua menentangnya. Ia berkata bahwa lemah atau kuat, setiap orang pantas dihormati, dan ia akan membuktikan itu di turnamen. Hari-hari berlalu dan kelas F berlatih keras hingga menjelang hari pertandingan. Namun, tepat saat pertarungan antara kelas S dan kelas F akan dimulai, dua mata-mata Ordo Iblis Agung muncul. Mereka ingin membunuh semua murid, termasuk kedua pangeran dari kekaisaran Kaiser. Tujuan sebenarnya bukan menaklukkan dunia, melainkan membangkitkan Iblis Agung untuk menghancurkannya. Mata-mata perempuan menggunakan sihir pengendali pikiran untuk membuat para murid saling menyerang. Pangeran tertua hampir tewas di tangan teman-temannya, tapi seorang murid dari kelas F menolongnya. Ia terkejut, orang yang selama ini ia hina justru menyelamatkannya. Bersama-sama, mereka melawan balik. Pangeran tertua menjadi umpan, menahan serangan mata-mata perempuan, sementara yang lain memanfaatkan kesempatan untuk menyerang balik hingga melukainya. Namun perempuan itu mengamuk, meluncurkan sihir api luar biasa kuat. Di saat genting, Beatrice datang menghentikannya. Sayangnya, Seiichi sedang tidak ada, ia keracunan makanan dan berada di toilet. Menyadari bahwa Beatrice adalah guru, mata-mata perempuan memanipulasi seorang murid nakal dan memaksanya menyerang sang guru. Tak tega melukai muridnya, Beatrice tidak membalas. Melihat hal itu, murid-murid kelas F memanggil teman mereka dengan suara lantang, membantu memutus kendali sihir jahat itu. Setelah sadar, Beatrice akhirnya melepaskan kekuatannya sepenuhnya dan menumbangkan mata-mata perempuan dengan ledakan energi sihir. Namun bahaya belum berakhir. Mata-mata laki-laki, pemimpin mereka, masih hidup dan jauh lebih kuat. Ia baru saja mengalahkan Barnabas dan kini bersiap menyerang. Ketika rekannya yang perempuan memohon pertolongan, ia malah mengorbankannya kepada Iblis Agung demi mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Ia lalu bertarung melawan Beatrice dan dengan cepat membuatnya kewalahan. Satu persatu murid tumbang. Dengan sadis, mata-mata itu berniat membunuh mereka di depan Beatrice untuk menumbuhkan rasa putus asa. Karena dari keputusasaan itu kekuatan Iblis Agung akan meningkat. Saat ia hendak melancarkan serangan terakhir, Seiichi akhirnya datang. Melihat guru dan teman-temannya terkapar, amarahnya meledak. Dalam sekejap, ia mengalahkan mata-mata laki-laki itu dan menyelamatkan semuanya, menjadikannya pahlawan di Akademi Sihir. Setelah itu, pangeran tertua mengakui kekuatan kelas F dan memuji bakat mereka. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Mata-mata laki-laki yang sekarat melepaskan sihir terakhirnya, mengorbankan dirinya untuk membunuh Seiichi dan seorang murid perempuan bernama Airi dalam sekejap. Jiwa Seiichi dan Airi terlempar ke dunia bawah. Airi yang diam-diam mencintai Seiichi sebenarnya berniat melindunginya dari sihir maut itu, namun ikut terbunuh. Di alam baka, mereka diberi harapan. Jika mampu lulus ujian dewa, mereka bisa hidup kembali. Ujian pertama menanyakan tentang perasaan Airi terhadap Seiichi. Karena tak bisa bicara, Airi memberi isyarat agar Seiichi menjawab tidak. Ia menuruti isyarat itu, dan hasilnya benar. Airi memang tidak menyukai Seiichi saat SD, tapi mulai mencintainya sejak SMP, ketika ia kesepian dan hanya Seiichi yang mau berbicara dengannya. Ujian kedua adalah labirin kematian. Jalan keluar labirin menjadi kunci kebangkitannya. Di dalamnya, Seiichi menghadapi 3 penjaga dan mengalahkan mereka dengan mudah. Tak ada yang mampu menghentikannya, dan akhirnya ia berhasil keluar dari dunia bawah, hidup kembali ke dunia nyata. Kembalinya Seiichi disambut penuh haru oleh teman-temannya. Tak lama kemudian, Louis datang ke Akademi Sihir dan pingsan saat melihat Seiichi hidup. Ia membawa kabar penting, kerajaannya hendak membentuk aliansi dengan bangsa iblis dan membutuhkan saksi, sehingga ia datang mengundang Seiichi. Sementara itu, di Kekaisaran Kaiser, seorang jenderal menemukan fakta mengerikan.
Ordo Iblis Agung kini telah menguasai kekaisaran sepenuhnya. Rakyat dilanda keputusasaan, dan dari rasa itu, Iblis Agung memperoleh kekuatan untuk menghancurkan dunia. Sang jenderal melarikan diri, berusaha memperingatkan dua pangeran yang sedang belajar di Akademi Sihir. Namun, di tengah perjalanan ia dihadang oleh Destra, pemimpin Ordo Iblis Agung. Destra terlalu kuat, ia mengalahkan jenderal hanya dengan beberapa jurus sihir hitam. Saat hendak membunuhnya, Louis datang dan mencoba menghentikannya. Tapi kekuatan Destra jauh melampaui dirinya. Dalam waktu singkat, Louis pun jatuh tersungkur. Berat hati untuk membunuh wanita, Destra memilih pergi begitu saja setelah menghabisi sang jenderal. Sebelum meninggal, sang jenderal sempat memberitahu Louis tentang konspirasi Great Devil Order. Alasan mengapa Louis terluka parah dan pingsan saat tiba di Magic Academy. Setelah sadar, Louis segera bergabung dengan Seiichi menuju kerajaan untuk menjalankan misi penting, memastikan aliansi antara kerajaan dan para iblis demi melawan Great Devil Order. Namun, organisasi kegelapan itu tak tinggal diam. Mereka mengirim mata-mata baru bernama Gempel, seorang penyusup yang memiliki kemampuan meniru wujud siapapun. Ia menculik Airi, lalu menyamar menjadi dirinya dan menyusup ke Magic Academy. Dengan identitas palsu itu, Gempel menyerang para murid Seiichi. Ia bahkan menyalin kekuatan Saria, membuatnya dengan mudah mengalahkan murid-murid lainnya. Saat hendak menyerang Lulun, gadis itu dengan lincah menangkis serangannya. Karena mengira Airi lah yang menyerangnya, Lulun langsung memaafkan tanpa curiga, sebuah tindakan polos yang membuat Gempel terharu. Ia, yang sejak kecil hidup dalam keluarga jahat tanpa pernah merasakan kasih sayang, untuk pertama kalinya merasakan makna persahabatan. Ketika Lulun memanggilnya teman, hatinya luluh. Ia tak lagi ingin menyakiti siapapun. Tak lama, Gempel berubah menjadi Lulun dan mencoba menyerang Oliga. Saat itu hujan turun, dan Oliga berniat memayungi Lulun, kebaikan sederhana yang kembali menyentuh hati Gempel. Ia pun mengurungkan niatnya. Lalu Gempel berganti rupa menjadi Seiichi, berniat menyerang Artoria dengan berpura-pura menyatakan cinta padanya. Saat ia hendak menyerang dari belakang, Artoria yang malu justru memukulnya, tanpa sadar menggagalkan serangan itu. Mengira Seiichi sungguh mengakui perasaannya, Artoria malah senang. Sejak itu, Gempel mulai penasaran pada mereka. Ia berhenti menyerang dan hidup sementara bersama kelompok Seiichi. Dari kebersamaan itu, ia sadar bahwa teman-teman Seiichi benar-benar tulus dan baik hati. Perlahan, niat jahatnya lenyap. Namun, Keren yang memiliki penciuman tajam segera tahu bahwa Seiichi yang bersamanya adalah penyamar. Meski begitu, tidak ada yang membalas dendam padanya. Mereka percaya bahwa di dalam diri Gempel masih tersisa kebaikan. Dilanda rasa malu dan penyesalan, Gempel meninggalkan akademi untuk menemui Destra dan berniat keluar dari Great Devil Order. Tapi begitu mendengar hal itu, Destra langsung membunuhnya tanpa ragu. Berkat bantuan Seiichi, aliansi antara kerajaan dan para iblis akhirnya terbentuk. Adventurers Guild di kerajaan pun mulai merekrut banyak petualang untuk menghadapi perang besar melawan Great Devil Order. Organisasi itu lalu mengirim mata-mata baru bernama Victor ke dalam guild. Suatu malam, seorang petualang aneh yang gemar mengisap empeng ditemukan terluka. Para anggota guild segera menyelidikinya. Banyak yang menduga Great Devil Order adalah pelaku, tapi Victor menolak asumsi itu. Ia ikut menyelidiki bersama pemimpin guild, namun tak menemukan bukti apapun. Setelah korban sadar, barulah terungkap bahwa ia hanya terpeleset, bukan diserang. Kecurigaan mulai muncul. Salah satu petualang mempertanyakan bagaimana Victor bisa tahu sejak awal bahwa pelaku bukan Great Devil Order. Ketika gadis itu mulai mengintai, Victor menjadi agresif dan nyaris menyerangnya, tapi pemimpin guild segera menghentikannya. Ternyata sang pemimpin pun mencurigai identitas asli Victor. Akhirnya, duel sengit pun pecah. Keduanya sama-sama ahli bertarung jarak dekat. Victor yang sebenarnya tak suka menjadi mata-mata justru menikmati pertarungan itu. Mereka saling pukul hingga kelelahan dan duel berakhir imbang. Namun karena gagal menjalankan misi, Victor dibunuh oleh Great Devil Order sebagai hukuman. Setelah Seiichi kembali ke Magic Academy, sang kepala sekolah mengungkap rahasia besar. Destra, pemimpin Great Devil Order, juga pernah memakan Fruit of Evolution, buah yang sebenarnya diciptakan oleh para iblis besar. Siapapun yang memakannya akan mudah dikuasai oleh sang iblis agung. Dulu, Destra adalah murid Magic Academy. Ia kehilangan seluruh keluarganya dalam perang, hingga seorang guru wanita baik hati mengasuhnya dan menjadi ibu angkatnya. Ia mengajarkan sihir dan kasih sayang, membuat Destra tumbuh dengan rasa terima kasih mendalam. Namun, ketika sang guru tewas menyelamatkannya di medan perang, Destra hancur, dan di saat lemah itulah Great Devil memanipulasinya menjadi budak kegelapan.
Kini, mengikuti perintah sang iblis agung, Destra menyerang Magic Academy. Ia berusaha membunuh orang yang paling dicintai Seiichi agar membuatnya putus asa dan tunduk pada kegelapan. Dengan kemampuan teleportasi, Destra membawa Seiichi dan Saria ke dunia Great Devil. Pertarungan sengit pun terjadi. Untuk pertama kalinya, Seiichi menghadapi musuh yang jauh lebih kuat darinya. Dalam waktu singkat, Destra menumbangkannya. Saat Destra hendak membunuh Seiichi, Saria berubah menjadi gorila untuk melindunginya. Tapi ia kalah dan tewas seketika. Keputusasaan itu memicu evolusi baru pada Fruit of Evolution dalam tubuh Seiichi. Di tengah kesedihan mendalam, Destra mencoba membujuknya agar bergabung dengan Great Devil dan menghancurkan dunia. Namun, Seiichi menolak. Meski kehilangan orang yang ia cintai, ia tak ingin melukai siapapun. Perbedaan itu menjadi titik balik. Destra memilih kebencian, sementara Seiichi memilih cinta. Buah evolusi di tubuh Seiichi bereaksi terhadap keputusan itu dan berubah menjadi buah cinta yang kekuatannya jauh melampaui kebencian Destra. Dengan kekuatan itu, Seiichi membangkitkan semua korban Destra, termasuk sang jenderal, Gempel, dan Victor. Ketika Destra mencoba menghentikannya, Seiichi yang telah berevolusi membalikkan keadaan dan menaklukkan Destra. Dalam kekalahan, Destra akhirnya sadar dan menyesali segalanya, lalu memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Setelahnya, Seiichi berhasil menghidupkan kembali Saria, dan mereka semua kembali ke Magic Academy. Sejak saat itu, Seiichi dan para gadis yang dicintainya menjalani kehidupan damai dan bahagia bersama. Begitulah akhir dari musim pertama dan kedua Fruit of Evolution. Cerita ini mengingatkan kita bahwa manusia seringkali mudah dikendalikan oleh kebencian, seperti Destra. Namun Seiichi menunjukkan jalan lain. Meski menderita, ia tetap memilih cinta dan memaafkan. Saat kita bisa melepaskan kebencian, hati kita pun benar-benar bebas dan menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah alasan mengapa kita mencintai anime, karena kisah seperti ini membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Tentu saja, aku juga berharap channel ini bisa terus berkembang. Karena itu, aku sangat membutuhkan dukungan kalian. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.